أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di halaman 111. Masuk ke catatan kaki terkait dengan kesabaran. Qala Allahu jalla dzikruh wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah kalian karena sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar dengan pertolongan, bantuan, hidayah, pemudahan, perlindungannya dan semacam itu. Wa qala Allahu subhanahu wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan demi kebesaran kami, sungguh para rasul sebelummu telah didustakan, kemudian mereka bersabar atas pendustaan yang mereka alami dan gangguan yang mereka dapatkan, sehingga datanglah kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang mampu merubah kalimatullah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita para rasul, kesudahan yang baik untuk para rasul dan yang mengikutinya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa miftahun nasri wa dhafar as-sabr. Kunci pertolongan dan kemenangan adalah kesabaran, sebagaimana dalam hadil arwah. Wa qala Allahu jalla dzikruh wa ja'ana minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka, sebagian dari mereka, para pemimpin yang membimbing dengan perintah kami tatkala mereka bersabar, dan mereka senantiasa meyakini ayat-ayat kami. Mereka sudah memenuhi syarat pertama, yaitu telah mendatangkan fi'il madhi sabaru, dan diiringi dengan syarat yang terus-menerus terbaharui, yaitu apa? Yakin. Datang dengan apa? Fi'il mudhari, senantiasa yuqinun, meyakini. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fasabru wal yakin bihima tunalul imamatu fiddin. Maka kesabaran dan keyakinan dengan dua cara ini akan diraihlah kepemimpinan di dalam agama. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Ayat ini turun terkait dengan Bani Israel. Kata Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, kalau Bani Israel saja mendapatkan itu, maka umat Muhammad lebih layak lagi mendapatkan itu, karena mereka yang lebih sempurna di dalam menunaikan syarat-syaratnya. Kembali ke atas. Wa amma markabuh, adapun kendaraannya, kendaraan safar ini, fasidqul laja'i ilallah, jujurnya sikap kembali, sikap bernaung kepada Allah, wangqita'in ilaih, jujurnya pemusatan perhatian kepada Allah, bikulliyatih, dengan keseluruhan jiwanya, wa tahqiqul iftiqari ilaih, merealisasikan iftiqar, rasa ketergantungan kepada Allah, sangat memerlukan Allah, bikulli wajh, dengan segala sisinya, wa dhara'atu ilaih, dan merundukkan diri kepada Allah, wa sidqut tawakkuli wal isti'anati bih, jujurnya ketergantungan dan memohon pertolongan kepada Allah, walintirahi baina yadaih, intirah yaitu apa? Terkapar, ini istilah aja ya, terkapar, tidak mampu apa-apa lagi di hadapan Allah, betul-betul pasrah di hadapannya. Intirahal maslumi, bukan ya, ini betul ya, maslum, al maksur. Maslum yaitu yang diserahkan, sebagaimana terkaparnya orang yang diserahkan dan telah terpatahkan. Al-Farid, orang yang kosong. Alladzi la syai'a indah, yang tidak memiliki apa-apa lagi, sudah pasrah, tawakal ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Fahuwa yatatalla'u ila qayyimihi wa waliyih, dia senantiasa melihat kepada zat yang mengurusinya
dan yang melindunginya. Qayyim yang mengurusi, wali yang melindungi, yang memimpin, yang membimbing. Ayyajidah untuk mendapati dirinya yang tengah terkapar tadi. Wa yalumma sya'sah dan mengatupkan keretakannya atau robeknya pakaian dia. Ini istilah aja ya, sya'sah. Terkadang sya'as yaitu maksudnya adalah rambut yang kusut masai, tidak disikat, tidak disisir. Wa yamuddahu min fadlih, mendukungnya dengan sebagian kurnianya. Wa yasturah, menutupi kekurangan-kekurangannya. Fahadzalladzi yurja lahu ayyatawallahu hidayatah, maka orang inilah yang layak diharapkan bahwasanya Allah akan mengurusi hidayah dia, betul-betul akan memberikan hidayah pada dia. Wa ayyakshifa lahu ma khafiya ala ghairih, dan menyingkapkan untuknya perkara yang tersamarkan bagi orang lain, memohonkan untuk mendapatkan tambahan furqan, basirah dan taufik. Min tariqi hadhil hijrah, dari jalan hijrah ini, wa manaziliha, dan tempat-tempat persinggahannya. Masuk ke halaman 112. Wa ra'sul amri wa amuduhu fi dzalik, modalnya ra'sul amr biasanya si modal ya, atau kalau ra'sul mal modal, kalau ra'sul amr apa, pemimpinnya kah, kepala segala urusan, juga tiang penyangganya di dalam perkara ini. Innama huwa dawamut tafakkuri wa tadabburi ayatillah, terus menerus memikirkan dan mempelajari ayat-ayat Allah, karena memang inilah yang menyertai kita. Nabi wafat, tapi Nabi masih meninggalkan wahyu Allah yang menjadi hidayah sampai hari kiamat. Maka terus menerus kita memegang pembimbing tadi itu, kitab pembimbing tadi itu. Karena kita dalam perjalanan memerlukan peta, dan peta terbaik untuk mencapai kegembiraan di hari kiamat adalah Quran tentunya. Haitsu tastauli alal fikr, yang mana ayat-ayat Allah tadi menguasai pemikiran dia. Wa tasghalul qalb, dan menyibukkan jantung dia. Mendekat kepada Al-Quran, terus menerus mendekat dan memikirkan, menyingkapkan isinya. Kita baca catatan kaki, inna tadabbur al-Quran amrun muhimmun jiddah. Sesungguhnya mempelajari Al-Quran ini perkara yang sangat penting. Jiddan ini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak. Jadda jiddan. Qala Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, pastilah mereka mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Bukan hanya 1-2, tapi banyak perselisihan seandainya ini bukan dari Allah. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah. Sekarang apa sih tadabbur itu? Tadabbartu syai'a fakkartu fi aqibatih. Saya memikirkan kesudahannya. Dari tadabbaro, yaitu mengetahui dubur, mengetahui kesudahan. Ila qaulih at-tadbir, pengaturan. Ayyudabbiral insanu amrah, seseorang mengendalikan urusannya. Ka'annahu yanzuru ila ma tasiru ilaihi aqibatuh, seakan-akan dia melihat kepada kesudahan yang dia akan menuju ke situ. Kesudahannya apa? Wadalat hadhil ayat ini, wa qauluhu ta'ala, juga ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, maka apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran, ataukah di atas jantung-jantung mereka ada penguncinya? Dua ayat ini menunjukkan apa? Ala wujubi tadabbur fil Quran, tentang wajibnya mempelajari Al-Quran. Liyu'rafa maknah, agar diketahui maknanya. Ila qaulih wa fihi dalilun alal amri bin nadhari wal istidlal. Di dalam ayat tadi ada dalil tentang diperintahkannya melakukan penelitian dan pencarian dalil. Bukan asal terima masakan jadi, terima jadi, padahal kita juga punya hak untuk belajar dan memperhatikan. Wa ibtalit taklid, kata Al-Qurtubi, dalil tentang dibatalkannya taklid. Kita disuruh untuk lihat Quran juga, tidak seperti metodenya orang-orang Nasara, seperti yang dikatakan oleh teman yang
masuk Islam itu dulu dia Kristen. Ketika di gereja dia selalu ingin membaca Injil, tapi dilarang. Padahal Injilnya pakai bahasa Indonesia, tetap dilarang. Harus lewat kami. Yaitu apa? Para penggembala, pendeta penggembala. Kalian adalah apa? Hewan-hewan gembalaan kami. Ini dihina mau. Nah, cuma dia memang Allah kasih hidayah, dia tak mau. Ketika pendetanya pergi ya dia datang ke podium, membaca Injilnya. Tahu-tahu kepalanya dipukul dari belakang. Oh, enggak boleh kamu baca langsung, harus lewat kami. Dia tak puas, nah, akhirnya malah dia masuk Islam. Baik, kita semua disuruh untuk mempelajari Quran. Orang lain mampu, kita juga dengan alasan apa kita dianggap tidak mampu? Kita yang penting apa? Mempelajari metodenya, tahu alat-alatnya dan seterusnya. Kalau dibimbing, kita juga tahu kenapa hasilnya begini. Kenapa jawabannya halal atau haram atau makruh atau mubah, diberitahu alasannya begini. Sehingga kita ikut wahyu, bukan sekedar mengekor orang itu. Wa fihi dalilun ala isbatil qiyas. Dan di dalam ayat tadi ada dalil tentang ditetapkannya qiyas sesuai dengan kesepakatan para sahabat. Qiyas itu ada. Dan juga apa? Para jumhur ulama menyelisihi pendapat orang-orang zahiriyah mengatakan qiyas tidak ada. Yang betul ada dia. Qiyas di dalam perkara-perkara yang seperti ini. Yang penting apa? Syarat terpenuhi. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah fi tafsir hadhil ayah, ya'muru ta'ala bi tadabburi kitabih. Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita mempelajari kitabnya. Wa huwa ta'ammulu fi ma'anih. Makna tadabbur adalah merenungkan makna-maknanya. Wa tadqiqul fikri fi. Tahdiqul fikri fi, mempertajam pemikiran di dalam ayat-ayat makna-makna tadi. Wa fi mabadi'ihi wa awaqibih, memikirkan permulaannya dan kesudahannya. Wa lawazimi dzalik, dan konsekuensinya. Fa inna tadabbur kitabillah, karena mempelajari kitabullah miftahun lil ulumi wal ma'arif, dia adalah kunci untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Wa bihi yustantaju kullu khair, dan dengan tadabbur akan dihasilkanlah setiap kebaikan. Wastustakhraju minhu jami'ul ulum, dan akan dikeluarkan darinya semua ilmu yang bermanfaat. Wa bihi yazdadul imanu fil qalb, dengan itu iman di dalam jantung kita semakin bertambah. Wa tarsahu syajaratuh, dan pohon keimanan semakin mendalam, semakin merasuk ke dalam akar-akarnya itu. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Semakin mendalam, semakin banyak mata air yang diharapkan didapatkan oleh pohon itu kalau akarnya semakin ke dalam, insya Allah. Kembali ke atas, fa idza sarat ma'anil qur'ani makanal khawatiri min qalbi, maka apabila makna-makna Quran itu sudah menduduki posisi pemikiran-pemikiran di dalam hatinya, khawatir, sesuatu yang terbersit di dalam jantung, khawatir. Wa jalasa ala kursiyih, telah duduk di atas kursinya, betul-betul menjadi pembimbing. Wa sara lahu tasarruf, dan pengendalian itu diserahkan kepada Al-Qur'an. Wa sara huwal amiral muta'ah al-amiral muta'ah amruh, dan jadilah Quran sebagai pemimpin yang ditaati syariatnya, perintahnya. Al-amirat dia mansub karena apa? Dohirnya sebagai khobar soro. Al-muta mansub karena dia sebagai naat. Amru kenapa dia marfu? Karena sebagai naibul fa'il dari muta. Karena muta ini memerlukan naibul fa'il. Fahina idin yastaqimu lahu sayruh, maka ketika itulah perjalanan dia akan menjadi lurus. Wa yattadhihu lahu thariq, dan jalan menjadi jelas. Wa tarahu sakinan wa huwa yubarir rih, engkau melihat dia itu tenang padahal dia tengah berlomba-lomba melawan angin. Ini istilah aja ya. Orangnya duduk tenang tapi pemikirannya selalu berkembang, selalu memikirkan wahyu Allah. Yarhamukallah. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, dan engkau melihat gunung-gunung itu, engkau menyangka dia itu diam tenang. Jamid yaitu beku atau benda mati, tapi maksudnya tenang, diam. Padahal wawunya wahaliyah, dalam keadaan dia itu berjalan seperti perjalanan awan. Sun'allahilladzi atqana kulla syai', itu adalah perbuatan Allah yang memantapkan segala sesuatu.
Atqana ay ahkama, memantapkan. Innahu khabirum bima taf'alun. Sesungguhnya dia maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Ayat ini sebenarnya terkait dengan peristiwa hari kiamat. Nanti di hari kiamat gunung-gunung itu berterbangan. Tetapi di sini Ibnul Qayyim menggunakan iqtibas, yaitu apa? Mengambil cahaya Quran untuk melengkapi kalimat-kalimat beliau, memperindah kalimat. Kita baca catatan kaki. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa min haulih, termasuk dari kengerian hari kiamat, annaka taral jibala tahsabuha jamidah. Engkau melihat gunung-gunung itu dalam keadaan engkau menyangka dia itu diam. La tafqidu syai'an minha, engkau tidak kehilangan sedikit pun dari gunung itu, masih di tempatnya. Wa tadunnuha baqiyatan 'alal halil ma'hudah, engkau menyangka dia akan kekal di atas keadaannya yang telah dikenal. Ya Allah. Wa hiya qad balaghat minha syada'idu wal ahwal, padahal gunung itu telah mengalami kesulitan-kesulitan dan kengerian-kengerian kullama blaq, di segala keadaannya sudah mencapai keadaan yang paling puncak, ya hari kiamat. Wa qad tafattata, yaitu gunung itu telah terpecah-pecah. Summa tatmahillu, kemudian dia mulai luntur atau lenyap ya. Wa takunu haba'am mumbassa, dan jadilah gunung-gunung itu sebagai debu yang berhamburan. Walihada qala wa hiya tamurru marras sahab, karena itu Allah mengatakan dalam keadaan gunung itu bergerak seperti pergerakan awan. Min khifatiha, disebabkan karena halusnya awan itu, ringan ya, khifah, khafif, ringan. Wa syiddati dzalikal khauf, dan karena dahsyatnya rasa takut di masa itu. Wa dzalika sun'allahil ladzi atqana kulla syai', itu adalah sebagai perbuatan Allah yang memantapkan segala sesuatu. Innahu khabirum bima taf'alun, sesungguhnya dia maha tahu dengan apa yang kalian perbuat. Fayujazikum bi'amalikum, konsekuensinya apa? Dia akan membalasi kalian sesuai dengan amalan kalian. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Kembali ke atas, qal fa in qulta, kemudian jika engkau bertanya, atau mungkin berkata dulu sebelum bertanya, innaka qad asyarta ila maqamin azim, sesungguhnya Anda telah menunjukkan kepada posisi yang agung. Faftahli babah, maka bukakanlah untuk saya pintunya. Menunjukkan kepada tadabbur, tolong dibukakan pintu tadabbur itu. Wafshifli hijabah, singkapkan untuk saya tabir penutupnya. Wa kaifa tadabburul Quran, bagaimana cara mempelajari Al-Quran. Wa tafahumuh, dan bagaimana cara mencari pemahamannya. Tafahum, tafaul, tolab. Wal israfu ala ajaibihi wa kunuzih, bagaimana cara kita mengetahui, asrafa ala, mengetahui atau melihat keajaiban-keajaibannya dan pundi-pundinya. Wa hadhihi tafasirul a'immah bi aidina, ini tafsir para imam ada di tangan kami. Fahal fil bayani ghairu ma dzakaruh, apakah di dalam penjelasan ada yang selain dari yang mereka telah jelaskan? Kitab tafsir sudah ada, saya perlu apa lagi sekarang? Qultu, kata beliau, sa'adribu laka amsala, saya akan membuat untukmu, memberikan untukmu perumpamaan, permisalan-permisalan. Tahtadhi alaiha, yang mana engkau melangkah di atasnya. Wa taj'aluha imaman lak, dan engkau menjadikan itu sebagai pemimpin, pembimbing untukmu. Fi hadzal maqsad, di dalam maksud ini, untuk memberi sebagai contoh bagaimana cara tadabbur itu. Qala Allah Ta'ala, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, apakah telah datang kepadamu cerita tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan. Hal di sini apakah boleh jadi hal, artinya qad, telah datang berarti ya. Kita baca catatan kaki. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala, hal ataka ay ama ja'at, apakah sudah datang. Atau boleh jadi hamzah istifhamiyah manya manafiyah, apakah belum datang kepadamu. Haditsul dhaifi Ibrahim al-mukramin, ay naba'uhumul gharibul ajib, berita tentang mereka yang aneh dan mengagumkan. Wahumul malaikah, mereka adalah para malaikat. Alladzina arsalahumullah, yang mana Allah mengirimkan mereka liihlaki qaumi Lut, untuk membinasakan kaum Lut yang di negeri Sadum itu, di Syam. Wa amarahum bil mururi ala Ibrahim,
Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk lewat ke tempatnya Ibrahim, yaitu di Haran. Faja'uhu fi surati adyaf. Maka mereka datang kepada Ibrahim dalam bentuk para tamu. Tafsir As-Sa'di. Baik, kita masuk ke halaman 114. Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumum munkarun. Idzarfun lima madha minaz zaman. Baik. Tatkala mereka masuk menemui Ibrahim, seraya mengatakan, salam sejahtera untuk Anda. Saya menyampaikan salam sejahtera untuk Anda. Qala salam. Ibrahim mengatakan salam sejahtera untuk Anda. Lain-lain ya. Yang tadi mansub, yang ini marfu. Kalian adalah kaum yang tidak dikenal, tapi dengan menghapus mubtada'nya. Kita baca catatan kaki. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Wa qauluhu qalu salaman qala salamun. Ar-rafu aqwa wa asbat minan nasab. Pola rafa jawaban Ibrahim marfu salamun ini lebih kuat dan lebih mantap daripada pola nasab. Baik. Kenapa? Beliau tidak menjelaskan di sini, tapi disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Badail Fawaid bahwasanya pola rafa ini adalah jumlah ismiyah. Sementara jumlah ismiyah itu menunjukkan pada subut, kepada kepastian. Baik, sementara kalau salaman pola nasab ini menunjukkan apa? Jumlah fi'liyah, usallimu salaman. Baik. Sementara jumlah fi'liyah ini menunjukkan apa? Istimrar wa tajaddud. Terus menerus dan terbaharui. Jelas yang namanya subut itu lebih kuat. Walaupun tetap semuanya baik. Faradahu afdhala minat taslim. Baik, ini gitu ya. Maka Nabi Ibrahim menjawab salam tadi dengan yang lebih utama daripada salam yang diberikan pada beliau. Boleh juga kita jadikan sebagai masdar faradduhu afdalu. Jawaban Nabi Ibrahim lebih utama daripada salam yang diberikan malaikat. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan tadi dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang setimpal dengannya. Fal Khalil ikhtarul afdal. Al Khalil memilih yang paling utama. Wa qauluhu qaumum munkarun. Kalian adalah kaum yang tidak dikenal. Wa dzalika annal malaikah wa hum Jibril wa Israfil wa Mikail. Ketiga malaikat ini qadimu alaihi fi suwari syubbanin hisan. Mereka datang kepada Ibrahim dalam bentuk para pemuda yang tampan. Alaihim mahabatun azimah. Mereka memiliki kewibawaan yang besar. Walihada qala qaumum munkarun. Maka dari itu Ibrahim mengatakan kalian adalah kaum yang tidak dikenal. Kembali ke atas. Faragha ila ahlih. Kemudian dia bersegera menuju kepada keluarganya. Bersegera dengan apa? Dengan tanpa membuat kegaduhan dan kebisingan. Ragha. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian beliau datang dengan fa bukan summa, langsung kemudian datang dengan membawa anak sapi yang gemuk. Kita baca catatan kakinya. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, qauluhu faragha ila ahli ay insalla khafiyah. Insalla khafiyah yaitu melepaskan diri secara samar-samar, yaitu bergerak dengan cepat. Tapi jangan sampai ya, apa itu nabrak-nabrak meja, kursi. Baik. Fi sur'ah dengan cepat. Ya, agar segera apa melayani tamunya, masuk untuk membawa makanan-makanan. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian beliau datang dengan membawa anak sapi yang gemuk yang sudah dimasak seperti dalam ayat yang lain. Ai min khiyari malih, dari hartanya yang terbaik. Khiyar jamak dari akhyar, yang terbaik. Wa fil ayatil ukhra fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Maka tidaklah dia tinggal lama sampai dia itu datang dengan membawa anak sapi yang sudah masak, sudah matang. Maswi. Berarti apa ya? Maswi itu yang dipanggang. Alar radhf, dipanggang di atas batu bara. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kembali ke atas. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian Ibrahim mendekatkan makanan tadi kepada mereka. Beliau mengatakan, silahkan kalian makan. Ala kalau dikatakan harfu ta'rid.
Baik, silahkan makan. Kita baca catatan kakinya. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah faqarrabahu ilaihim adnahu minhum, mendekatkannya pada mereka. Jangan disuruh ambil jauh-jauh. Kita yang dekatkan ke tamunya. Qala ala ta'kulun talattofa fil ibarah. Ya, dengan lafaz yang halus. Dengan apa? Harfu ta'rid. Silahkan makan. Wa ardin hasan. Talattofa fi ibarah wa ardin hasan, dan penyodoran yang baik, penawaran yang baik. Wa hadhil ayah intazamat adab dhiyafah. Ayat ini intazamat, yaitu mengandungi aturan-aturan, adab-adab pertamuan, mengurusi tamu. Fa innahu jaa bi ta'amih, karena Ibrahim datang membawa makanannya min haitsu la yash'uruna bisur'ah, dari arah yang tidak mereka sadari, dengan cepat. Itu yang dikatakan ragha. Baik. Walam yamtanna alaihim, dan Ibrahim tidak menyebut-nyebut jasa kepada mereka. Awalan, pertama kali faqal na'tikum bi ta'am, kami bawa makanan kah tidak? Kalian sudah kenyang belum? Ya sudah, siapkan makanan, gitu aja. Tidak perlu ditanya, nanti tamunya malu. Ini yang dimaksudkan di sini. Bal ja'a bihi bisur'ah, bahkan beliau mendatangkan makanan tadi dengan cepat. Wa khafa, dengan samar-samar, tahu-tahu sudah sampai makanan-makanan itu. Wa ata bi afdali ma wajada min malih, beliau datang dengan membawa harta yang paling utama yang beliau dapatkan. Tapi apa? Tidak perlu sampai takalluf, membebani diri, sampai menyusahkan diri sendiri, kasihan. Sampai hutang-hutang ke debt collector. Nanti tamu berikutnya debt collectornya, wah susah kita. Terutama yang di Malaysia itu, ganas-ganas debt collectornya itu. Nauzubillah. Wa huwa ijlun fatiyun saminun maswi, yaitu anak lembu yang masih muda. Sini memang anak lembu masih muda ya, jelas ya, biasanya. Ya, yang sudah besar pun tetap anak lembu juga. Punya ibu kan. Samin, yang gemuk, yang maswi, yang dipanggang. Faqarrabahu ilaihim, kemudian beliau mendekatkannya pada mereka. Lam yadhahu wa qal iqtaribu, bukannya meletakkan kemudian menyuruh mendekatlah kalian. Tidak, ini memang betul-betul beliau memuliakan tamu, mendekatkan makanan ke tamu itu. Bal wada'ahu baina aidihim, bahkan beliau meletakkannya di hadapan mereka. Walam ya'murhum amran yashuqu ala sami'ih, dan beliau tidak memerintahkan mereka dengan perintah yang menyusahkan pendengarnya. Bisighatil jazm, dengan pola jazm, yaitu ada fi'il yang majzum, yaitu kul misalkan, tidak perlu macam itu. Tapi balqal ala ta'kulun ala sabilil ard, yaitu dengan pola penawaran, wat talatuf, dan kelembutan. Kama yaqulul qailul yaum, seperti yang dikatakan orang zaman sekarang. In ra'aita an tatafaddala wa tuhsina wa tatasaddaq faf'al. Jika Anda berpandangan untuk memberikan kelebihan, berbuat kebajikan, dan bersedekah, silahkan Anda berbuat itu. Baik, yaitu tidak perlu sampai seperti ini, kata Ibnu Katsir. Kita masuk ke halaman 115. Fa'aujasa minhum khifah, maka Ibrahim merasakan ketakutan disebabkan oleh mereka. Karena tamunya tidak makan. Ya, malaikat tidak perlu nasi, tidak perlu daging. Ini makhluk yang lain memang, masya Allah. Qalu la takhaf, maka mereka mengatakan jangan engkau takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, mereka memberikan kabar gembira kepadanya dengan anak kecil, dengan bayi yang alim, yang banyak ilmunya. Kita baca catatan kaki. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qauluhu fa'aujasa minhum khifah hadza muhalun ala ma taqaddam fil qissah fi suratil ukhra. Ini ditunjukkan kepada cerita yang terdahulu di surat yang lain. Wa huwa qauluhu falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Tatkala beliau melihat tangan-tangan mereka tidak sampai kepada makanan tadi, beliau mengingkari mereka. Kenapa tidak mau makan? Jangan-jangan tujuannya lain, sehingga beliau khawatir. Dan beliau merasakan takut dari mereka, yaitu merasa takut kepada mereka.
Qalu la takhaf. Mereka mengatakan janganlah Anda takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami diutuskan menuju ke kaumnya Lut. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Dan istri Ibrahim sedang berdiri, kemudian dia tertawa. Ini kira-kira anak-anak ada. Anak-anak istrinya Nabi Ibrahim siapa namanya? Istrinya Nabi Ibrahim siapa namanya? Siapa yang ingat istri Nabi Ibrahim? Jangan bilang tak pernah jumpa Ustadz, mana tahu. Iya kan, kita baca Quran jadi tahu, atau baca hadis-hadis biar tahu. Sudah menyerah, anak-anak menyerah. Sudah, abang-abang, abang pula. Daeng-daeng ya, silakan. Iya, Hajar kali ini Hajar bukan di sini. Oh, tadi salah dengar Afan. Iya, Sarah. Ayo, tayyib Sarah. Hajar jelas apa sedang di tanah suci Makkah. Tayyib. Kemudian dhahikat, istrinya tertawa, istabsyarat bihalakihim, dia gembira dengan kebinasaan orang-orang yang jahat itu, kaumnya Lut. Litamarrudihim, karena mereka membangkang, wa utuwihim, dan sangat menentang Allah kepada Allah. Fa in dzalika basyarat hal malaikatu bi Ishaq. Maka ketika itulah para malaikat memberikan kabar gembira kepada Sarah dengan kelahiran Ishak. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan diberi kabar gembira juga nanti di belakang Ishak ada Yakub, yaitu cucu kalian berdua. Baik. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadza ba'li syaikha. Dia mengatakan, aduhai celaka saya. Bagaimana saya melahirkan sementara saya ini adalah wanita yang mandul dan yang ini suami saya ini sudah tua renta. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini benar-benar perkara yang mengherankan. Qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Mereka mengatakan, apakah kalian engkau merasa heran dari urusan Allah sebagai rahmat Allah dan keberkahannya untuk kalian wahai keluarga Nabi ahli baitnya Ibrahim. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya dia maha terpuji lagi maha agung. Majid yaitu yang keagungannya terus bertambah. Walihada qala hahuna, maka dari itu di sini Allah mengatakan wa basyaruhu bi ghulamin alim. Mereka memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan bayi yang sangat banyak ilmunya. Fal bisyaratu lahu hiya bisyaratun laha. Kabar gembira untuk Ibrahim yang disebutkan di dalam ayat Az-Zariyat itu juga kabar gembira untuk Sarah yang disebutkan dalam ayat Hud itu. Li'annal walada minhuma, karena anak itu dari mereka berdua. Baik. Jangan apa? Kalau tidak pernah melahirkan anak laki-laki, istrinya dimarah-marah, ini hasil kerjasama lah. Jangan nyalahkan satu pihak. Atau kalau tidak pernah melahirkan, tahu-tahu apa itu istrinya selalu disalahkan. Ini adalah kerjasama dan takdir Allah Ta'ala, bukan karena kesalahan satu pihak. Baik. Kecuali kalau ya ada faktor kesehatan lainnya, terbukti satu pihak ini yang serba kurang. Tapi Allah Maha Kuasa, banyak-banyak berdoa pada Allah dan seterusnya. Karena disebutkan di zaman salaf ada sebagian umara yang melahirkan anak perempuan sampai berapa itu kalau tidak salah 9 kali selalu perempuan. Kemudian istrinya hamil lagi, maka dia bilang kalau engkau sampai melahirkan anak perempuan lagi, aku bunuh engkau. Nah, bingung gimana? Ini bukan salah istrinya lah, ini kerjasama berdua. Baik. Akhirnya istrinya takut, kemudian doa pada Allah sekuat-kuatnya, akhirnya lahir anak laki-laki. Selamat. Yang jahat siapa? Baik. Fakullun minhuma busyira bih. Masing-masing dari suami istri tadi diberi kabar gembira dengan Ishak tadi. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kembali ke atas. Qalu kadzalik. Mana tidak? Fa aqbalat imra'atuhu fi sarrah. Kemudian istrinya yaitu Sarah datang fi sarrah. Sarrah ini adalah apa? Yaitu teriakan. Sebagian ulama mengatakan sarrah yaitu teriakan. Dia berteriak karena terkejut atas kabar gembira itu, merasa heran. Fasakkat wajhaha. Dia menampar wajahnya sendiri.
Wa qalat ajuzun aqim, dia mengatakan saya ini wanita yang sudah sangat tua dan mandul. Ya ajuz sih tua renta ya. Dengan apa? Dengan mubtada yang dihapus yaitu ana. Kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, falamma sami'atil mar'atul bisyarah, tatkala si wanita mendengar kabar gembira tadi, akbalat, dia datang farhatan dengan gembira, mustabsyirat dengan bersukacita, fi sarrah ay sayhah dengan berteriak, fasaqat wajhaha, kemudian dia menampar wajahnya. Wa hadza min jinsi ma yajri minan nisa, ini termasuk dari jenis perbuatan yang sering berlaku pada wanita, dimaklumi. Ainda surur, tatkala sedang gembira, wa nahwih dan yang seperti itu, minal aqwali wal af'al, berupa ucapan dan perbuatan al mukhalifati lit tabi'ati wal adah, yang menyelisihi tabiat dan kebiasaan. Tahu-tahu mukul wajah sendiri atau apa, jadi dimaklumi. Habis itu nanti pakai bedak lagi enggak apa. Baik, ini biasa, tidak masalah. Wa qalat ajuzun aqim, anna lil walad, bagaimana saya mendapatkan anak wa ana ajuz, sementara saya sudah tua renta. Qad balagtu minassin, saya telah mencapai suatu usia ma la talidu ma'ahun nisa, yang mana wanita dengan usia tadi tidak melahirkan. Wa ma'adzalik fa ana atim, bersamaan dengan itu saya ini mandul. Ghairu salihin rahimi lil wiladati asla, rahim saya tidak layak, tidak sesuai untuk melahirkan sama sekali. Fasamma mani'an, maka di sana ada dua faktor penghalang, tapi memang Allah Maha Kuasa, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Kullun minhuma mani'un minal walad, masing-masing dari kedua penghalang ini akan menghalangi dari kelahiran anak, biasanya menurut kebiasaan. Waqad dzakaratil mani as-salis, wanita tadi telah menyebutkan penghalang yang ketiga fi surati Hud, di dalam surat Hud, biqauliha, dengan perkataannya wa hadza ba'li syaikha, dan ini adalah suami saya sudah sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib, sesungguhnya ini benar-benar perkara yang mengherankan. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Kembali ke atas, qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Mereka mengatakan demikianlah yang dikatakan oleh Rabbmu, sesungguhnya dia maha penuh hikmah lagi maha mengetahui. Meletakkan semuanya pada tempatnya. Tapi kenapa sampai usia tua? Memang Allah menguji para nabi itu lain dengan ujian orang macam kita, keimanannya lain. Keluarga nabi keimanannya lain, maka memang ujiannya lebih berat. Kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, qalu kadzalika qala rabbuk, ay Allahul ladzi qaddara dzalika wa amdah, Allah lah yang menakdirkan itu dan memperjalankannya. Fala ajaba fi qudratillahi ta'ala, tidak ada yang mengherankan di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Innahu huwal hakimul alim, sesungguhnya dia maha penuh hikmah lagi maha tahu. Ay alladzi yada'ul asya'a mawadhi'aha, zat yang meletakkan segala perkara pada tempat-tempatnya. Wa qad wasi'a kulla syai'in ilma, dia telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Fasallimu li hukmih, maka pasrahlah kalian kepada hukum Allah. Washkuruhu ala nikmatih, dan bersyukurlah kepadanya atas kenikmatannya. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Kita masuk ke halaman 116. Kata Ibnul Qayyim setelah menyebutkan rangkaian ayat ini, dan kita mendapatkan gambaran dari tafsir-tafsir yang lain. Fa'ahdi bika, pengetahuan saya tentang engkau berdasarkan tradisi manusia, idza qara'ta hadhil ayah, jika engkau membaca ayat ini, wa tatalla'ta ila maknaha, dan engkau melihat kepada maknanya dari kitab-kitab tafsir, wa tadabbartaha, engkau mempelajarinya, fa innama tatallu'u minha ala, engkau hanyalah mengetahui dari ayat tadi apa? Annal malaikata atau Ibrahim fi suratil adiyaf, bahwasanya para malaikat datang kepada Ibrahim dalam bentuk para tamu, yakuluna wa yashrabun, yang biasa makan dan minum, walaupun prakteknya mereka tidak makan dan tidak minum. Wa basyaruhu bi ghulamin alim,
Mereka memberikan kabar gembira pada beliau dengan bayi yang banyak ilmunya, anak lelaki yang banyak ilmunya. Wa inna mamra'atuhu ajabat min dzalik. Istrinya merasa heran dari peristiwa tadi atau berita tadi. Fa akhbarat hal malaikatu anna Allaha qala dzalik. Kemudian para malaikat mengkabarkan kepadanya bahwasanya Allah yang mengucapkan itu. Walam yatajawaz tadabburu ka ghaira dzalik. Pembelajaran yang engkau lakukan tidak melampaui itu. Biasanya begitu kata Ibnul Qayyim, orang-orang seperti itu. Fasma'il ana ba'dha ma fi hadhil ayat. Maka dengarkanlah sekarang sebagian dari apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Min anwa'il asrar, dari berbagai jenis rahasia. Wa kam qad tadammanat minas sana'i ala Ibrahim. Alangkah banyaknya kandungan sanjungan untuk Ibrahim dari ayat-ayat tadi. Wa kaifa jama'atid dhiyafata wa huquqaha. Bagaimana ayat tadi mengumpulkan masalah pertamuan dan hak-hak tamu, hak pertamuan. Wa ma tadammanat minar raddi ala ahlil batil. Dan juga ayat-ayat tadi mengandungi bantahan kepada ahli batil, minal falasifati wal mu'attilah, dari kalangan ahli filsafat dan orang-orang yang mengingkari asma wa sifat. Wa kaifa tadammanat ilman azima, alaman aziman min a'lamin nubuwah. Dan bagaimana ayat-ayat tadi mengandungi tanda yang besar dari tanda-tanda kenabian. Wa kaifa tadammanat jami'a sifatil kamal. Dan bagaimana ayat-ayat tadi mengandungi semua sifat-sifat kesempurnaan allati raddaha ilal ilmi wal hikmah, yang Allah kembalikan itu kepada sifat ilmu dan sifat hikmah. Wa kaifa asyarat ila dalili imkanil ma'ad. Dan bagaimana ayat tadi menunjukkan kepada dalil dimungkinkannya hari kiamat bi altafi isyarah, dengan isyarat yang paling halus, wa audahiha, dan paling terang. Summa afsahat wuqu'ah. Kemudian ayat tersebut, tapi bukan di ayat yang itu, tapi ayat-ayat setelahnya terang-terangan menyebutkan kiamat memang akan terjadi. Wa kaifa tadammanatil akhbaru an adlir rabb. Dan bagaimana ayat-ayat tadi mengandungi pemberitaan, pengkhabaran tentang keadilan Allah, wantiqamihi minal umamil mukadzibah, dan hukuman Allah terhadap umat-umat yang mendustakan di akhir-akhir surat Az-Zariyat itu. Wa tadammanat dzikral islami wal iman. Dan juga mengandungi disebutkannya Islam dan iman dalam peristiwa Nabi Lut. Wal farqi bainahuma, penyebutan perbedaan di antara keduanya. Wa tadammanat baqa'a ayati rabbi ad-dallati ala tauhidih. Dan mengandungi kekalnya ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada tauhidnya, wa sidqi rusulih, dan jujurnya para rasulnya, wa alal yaumil akhir, juga menunjukkan pada hari akhir. Wa tadammanat annahu la yantafi'u bihadza kullihi illa man kana fi qalbihi khaufun min azabil akhirah. Dan ayat-ayat tadi mengandungi penjelasan bahwasanya tidak ada yang mengambil manfaat dari ini semua kecuali orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada siksaan akhirat. Wa humul mu'minuna biha, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Wa amma man la yakhaful akhirah, adapun orang yang tidak takut pada akhirat, wala yu'minu biha, dan tidak beriman kepada akhirat, fala yang tafi'u bitilkal ayat, dia tidak mengambil manfaat dari ayat-ayat tadi. Baik, itu kandungannya secara global. Sekarang beliau mengatakan fasma'il ana ba'da tafasili hadhil jumlah. Maka dengarkanlah sekarang sebagian dari perincian jumlah tadi. Qala Allah Ta'ala hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iftataha subhanah. Allah yang maha suci membuka al-qissata bi sighatin mawdu'atin lil istifham. Membuka cerita tadi dengan pola yang diletakkan untuk pertanyaan, ya hal. Untuk apa? Menarik perhatian. Walaisal muradu biha haqiqatal istifham, namun bukan yang diinginkan dengan itu hakikat pertanyaan. Jelas Allah Maha tahu. Walihada qala ba'dun nas, maka dari itu sebagian orang, sebagian mufassirin mengatakan inna hal fi mithli hadzal maudhi' bi makna qad. Sesungguhnya hal di tempat yang seperti ini maknanya adalah qad, yaitu telah pasti. Allati taqtadi tahqiq, yang menuntut kepastian.
Walakin fi wurudil kalami fi mithli hadza bi sighatil istifham. Tetapi di dalam kedatangan kalimat, kedatangan pembicaraan pada pola yang seperti ini, pada cerita yang seperti ini dengan pola pertanyaan sirrun latif, ada rahasia yang halus, wa ma'nan badi, dan makna yang sangat indah. Badi yaitu sangat indah. Fa innal mutakallim, karena si pembicara, idza arada ayyukhbiral mukhataba bi amrin ajib, jika dia ingin memberitahu orang yang diajak bicara tentang perkara yang aneh, yang bagi li'tina'u bih, yang harus diperhatikan, wa ihdaraz dzihn, yang bagi ihdaru, yang harus kita menghadirkan pikiran di situ, lahu saddara lahul kalama bi adatil istifham, dia memulai pembicaraan dengan alat istifham, alat pertanyaan, litanbihi sam'ih, untuk mengingatkan pendengarannya, wa dhihnih, dan benak pikirannya, lil mukhbari bih, kepada berita yang akan disampaikan, kepada yaitu objek beritanya itu. Fataratan yusaddiruhu bi ala, terkadang memulainya dengan ala. Asalnya ala kan apakah ya, tapi jadi apa? Harfu alif titah atau harfu tanbih. Wataratan yusaddiruhu bi hal, seperti ini. Faqauluhu hal alimta, misalkan, hal alimta makana min kait wa kait, apakah engkau tahu apa yang terjadi dari peristiwa begini dan begitu? Baik, ini contoh penggunaannya. Imma mudzakiran bih, mungkin untuk mengingatkan orang tadi tentang peristiwa itu, wa imma wa'idhan lahu mukhawwifa, boleh jadi untuk memberikan petuah dan menakut-nakuti dia. Wa imma munabihan ala idhami ma yukhbiru bih, atau boleh jadi untuk mengingatkan dia tentang agungnya perkara yang hendak dia kabarkan itu. Wa imma muqarriran lah, atau mungkin untuk menetapkannya. Faqauluhu ta'ala hal ataka hadisu Musa, hal ataka naba'ul khasam, hal ataka hadisul ghasyiyah, hal ataka hadisul dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ya, dimulai dengan hal untuk menarik perhatian. Mutadamminun li ta'zimi hadhil qasas, mengandungi dibesarkannya, diagungkannya cerita-cerita tadi. Wa tanbihi ala tadabburiha, peringatan untuk mempelajarinya. Wa ma'rifatiha, dan mengetahuinya, ma tadammanat, apa yang dikandungi oleh cerita-cerita tadi. Fa fihi amrun akhar, di dalamnya ada perkara lain lagi. Wa huwa at-tanbihu ala anna ityana hadza ilaik, sebagai peringatan bahwasanya didatangkannya cerita tadi kepadamu wahai Rasulullah, alamun min a'lamin nubuwah, salah satu dari tanda-tanda kenabian. Ya, siapa yang tahu masalah itu? Ini diketahui lewat wahyu. Fa innahu minal ghaib, karena ini datang dari perkara gaib. Alladzi la ta'lamuhu anta wala qaumuk, yang tidak diketahui oleh engkau wahai Rasulullah ataupun kaummu, yaitu orang Arab. Fahal ataka min ghairi a'lamina, maka apakah cerita tadi datang kepadamu dari selain tanda-tanda kami? Nggak tahu ini a'lam atau i'lam ya, pengajaran dari kami kalau i'lam. Wa irsalina, dan pengutusan dari kami. Wa ta'rifina, dan pengajaran dari kami. I'lam pemberitahuan, ta'rif berarti apa? Pengajaran, kurang lebih demikian ya. Am lam ya'tika illa min qibalina, ataukah tidak datang kepadamu kecuali dari arah kami? Yang kedua ini tentunya, Nabi tidak tahu kecuali dari wahyu. Fangzur zuhura hadzal kalam, kemudian perhatikan munculnya kalam ini bisighatil istifham, dengan pola pertanyaan. Wa ta'ammul 'idhama mawqi'iha, dan renungkanlah besarnya posisi dia, min jami'i mawaridih, dari seluruh tempat kedatangannya. Berarti apa? Harus kita lihat dalam Quran pola-pola seperti ini untuk melihat perbandingannya. Yashhadu annahu minal fasahati fi dzurwatihal ulya, yang menjadi saksi bahwasanya cerita tadi, kalimat-kalimat tadi itu ada di puncak tertinggi dari ilmu kefasihan, dari kefasihan kalimat. Wa qauluhu dhaifi Ibrahim al-mukramin, tamu Ibrahim yang dimuliakan. Mutadamminun lisanaih, ini mengandungi sanjungan untuk Ibrahim.
sanjungan Allah ala khalilihi Ibrahim, kepada kekasihnya yaitu Ibrahim. Fa inna fi al-mukramin qaulain, karena di dalam kalimat mukramin itu ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, ikramu Ibrahim lahum, Ibrahim memuliakan mereka, pemuliaan Ibrahim untuk mereka. Ya, malaikatnya dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Pertama, mungkin Ibrahim yang memuliakan. Berarti Ibrahim baik. Berarti ayat ini mengandungi pujian untuk Ibrahim juga. Fafihi madhun, fafihi madhu Ibrahim. Di dalam ayat tadi ada pujian untuk Ibrahim bi ikramid dhaif, dengan sebab dia memuliakan tamu. Wasani, pendapat kedua, annahum mukramuna indallah, mereka itu dimuliakan di sisi Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat adalah para hamba yang dimuliakan. Wa huwa mutadamminun aidan li ta'zimi khalilih, ini juga mengandungi pengagungan untuk kekasihnya. Karena apa? Makhluk yang dimuliakan itu mengunjungi Ibrahim, berarti Ibrahim memang terpuji beliau. Wa madhih, iya pujian untuk beliau. Ija'ala malaikatahul mukramin adiyafan lah, karena Allah menjadikan para malaikatnya yang dimuliakan itu sebagai tamu-tamu untuk Ibrahim. Fa'ala kilat taqdirain fihi madhun li Ibrahim, maka berdasarkan dua kemungkinan tadi, di dalam kalimat tersebut ada pujian untuk Ibrahim. Wa qauluh faqalu salama qala salam mutadamminun li bimadhin akhar, ini juga mengandungi pujian yang lain li Ibrahim, untuk Ibrahim. Haitsu radda alaihimus salam ahsana mimma hayyauhu bih, yang mana beliau menjawab salam mereka dengan jawaban yang lebih bagus daripada penghormatan yang mereka berikan untuk beliau. Fa inna tahiyyatahum bismin mansubin, karena tahiyatnya malaikat dengan isim mansub salaman, mutadamminin li jumlatin fi'liyah, yang mengandungi jumlah fi'liyah. Takdiruhu salamna alaika salaman. Baik. Jadi salaman sebagai apa? Mungkin maf'ul bi, yaitu maf'ul mutlaq dari fi'il salamna. Ini jumlah fi'liyah. Wa tahiyatu Ibrahim lahum, sementara penghormatan Ibrahim untuk mereka bismin marfu, dengan isim marfu salamun, mutadamminin li jumlatin ismiyah, yang mengandungi jumlah ismiyah. Takdiruhu salamun daimun au sabitun au mustaqirrun alaikum. Ya, karena jumlah ismiyah memang mengandungi as-subut wal istiqrar, menetap dan pasti. Nah, ini lebih baik. Wala raiba annal jumlatal ismiyah, dan tiada keraguan bahwasanya jumlah ismiyah taqtadi subuta wal luzum, itu menuntut adanya kepastian dan luzum, yaitu ketekunan atau selalu menempel, sifat keselamatan selalu menempel untuk mereka, menyertai mereka. Wal fi'liyah, sementara jumlah fi'liyah taqtadi tajadduda wal hudus, menuntut terbaharuinya perkara itu dan hudus, yaitu terjadinya perkara tadi. Fakana tahiyatu Ibrahima akmala wa ahsan, maka jadilah penghormatan Ibrahim itu memang lebih sempurna dan lebih bagus. Summa qala, kemudian beliau mengatakan qaumum mungkarun. Wa fi hadza min husni mukhatabati dhaif, di dalam kalimat ini ada dialog yang bagus kepada tamu. Wa tazammumi minhu, tetapi apa? Mengandungi celaan, tapi celaan yang sangat halus. Thayyib, minhu wajhani fil madh, darinya ada dua sisi pujian. Ihdahuma, yang pertama, annahu hadzafal mubtada, Ibrahim menghapus mubtada'nya. Wa taqdir antum qaumum mungkarun, kalian adalah kaum yang tidak dikenal. Fatadzammama minhum, beliau mencela mereka, yaitu mengkritik, tapi kritikan yang halus, yaitu siapa kalian, saya tak kenal kalian, tapi dengan bahasa yang paling halus, lafaz kaliannya dihapus, sekedar mengatakan apa? Kaum yang tidak dikenal, tidak mengatakan kalian. Walam yuwajihhum bihadzal khitab, beliau tidak menghadapi mereka dengan kalimat ini, dengan celaan yang jelas. Lima fihim minal istihas, karena di dalamnya ada
keterasingan nanti, jadi tidak mesra, tidak akrab. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghadapi seseorang bima yakrahu dengan perkara yang tidak dia sukai. Bal yaqul, bahkan Nabi mengatakan ma balu aqwam yaquluna kadza wa yaf'aluna kadza. Ya seringnya begitu. Tidak menyebut nama secara langsung, tapi terkadang menyebut kadzaba Abu Sanabil misalkan, atau yang lainnya disebut nama ketika diperlukan. Tapi seringnya memang apa? Memakai istilah-istilah dan ungkapan yang halus. Asani, sisi pujian yang kedua, qauluhu qaumum mungkarun fahadza amilul ingkar, bukan angkar tukum tapi mungkarun. Dan ini halus, tidak dikenal, bukan saya tidak kenal kalian, ini terlalu vulgar. Wa huwa alladzi kana angkarhum, padahal Ibrahim lah yang tidak kenal beliau, tapi tidak menyebut-nyebut amilnya. Kama qala fi maudhi'in akhar, sebagaimana Ibrahim menyebutkan di tempat yang lain, tapi Allah yang menyebutkannya. Nakirahum, Ibrahim tidak mengenali mereka. Wala raiba anna qaulahu munkarun, dan tiada keraguan bahwasanya firman Allah di sini mungkarun, ucapan Ibrahim yaitu kalian, tanpa lafaz kalian. Kaum yang tidak dikenal, al-taf itu lebih halus. Min ayyakul, daripada kalimat angkar tukum, saya tidak kenal kalian. Baik. Apalagi kalau apa? Tunjuk jari, tunjuk tangan, mana KTP-nya? Oh, itu terlalu kasar itu. Wa qauluhu faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Mutadamminun wujuhan minal madh, ini juga mengandungi beberapa sisi pujian. Wa adabad diyafah, dan adab-adab pertamuan. Wa ikramad dhaif, dan pemuliaan tamu. Minha, diantaranya apa? Qauluhu faragha ila ahlihi wa rawghan az-zahabu bisur'atin wa ikhtifa, pergi dengan cepat dan dengan tersamarkan. Wa huwa yatadammanul mubadarata ila ikramid dhaif, ini mengandungi yaitu sikap bersegera untuk memuliakan tamu. Jangan bilang tunggu sini ya, saya mau ke pasar sana dulu, ini makanan habis. Oh, kasihan kalau macam itu, tamunya malu nanti. Baik. Wal ikhtifa'u yatadammanu tarka takhjilih. Sementara ikhtifa yaitu menyamarkan diri, pergi dengan samar-samar, ini mengandungi apa? Usaha untuk tidak membuat tamu menjadi malu. Wa alla yu'arridu lil haya, yaitu tidak menyodorkan tamunya kepada rasa malu. Hampir sama, takhjil, membuat malu, khojal. Wa hadza bi khilafi man yatasaqal. Ini berbeda dengan orang yang merasa berat, wa yatabarat, dan bersikap dingin ala dhaifih, kepada tamunya. Kalau emang menerima tamu ya diterima dengan baik, kalau tidak siap ya minta maaf, datang besok lagi. Baik. Wa idza qila lakum irji'u farji'u, jika dikatakan pada kalian kembalilah, disuruh pulang dulu, yaitu jangan sampai tuan rumah kesusahan, kasihan. Summa yabruzu bimar amin, kemudian menampilkan dirinya dengan apa? Dilihat oleh tamunya itu, tampil dari jauh dengan susah payah membawa plastik, memikul beras ini itu, atau sambil narik kerbau. Itu kasihan, tamunya malah malu, menyusahkan orang sekampung. Tak perlu macam itu. Wa yahullu suratan nafaqah, menampakkan di hadapan tamunya bagaimana dia membuka kantong duit atau membuka dompet, buka pun setengah mati, Allah, resletingnya pun susah. Tamunya malu, kasihan nanti. Wa yazinu ma ya'khudhu, ditimbang-timbang, ini berapa dirham ya, untuk berapa dirham kira-kira perlunya, kasihan tamunya. Ini zaman dulu ya, duit ditimbang. Wa yatanawalul ina'a bimar amin, mengambil bejana dengan dilihat tamunya. Summa, ini sudah. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu, mimma yatadammanu takhjilad dhaif, yang akan menyebabkan tamunya menjadi malu. Wahaya sama ya, membuat tamu jadi malu. Falafdatu ragha tanfi hadainil amrain, maka istilah ragha, bersegera dengan samar-samar, itu mengandungi meniadakan dua permasalahan ini. Wa fi qaulihi ta'ala ila ahli, kepada keluarganya, madhun akhar, ada pujian lain, lima fihi minal isyar, karena di dalamnya ada pemberitahuan, anna karamatad dhaif muaddatun hasilatun inda ahli, bahwasanya pemuliaan untuk tamu itu memang sudah disiapkan, sudah
ada di keluarganya, ya selalu siap Ibrahim. Sebagaimana itu juga dibahas oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Wa annahu la yataju an yastaqrida min jirani. Ibrahim tidak memerlukan untuk sampai berhutang ke tetangganya dan sebagainya, walaupun hutang terkadang perlu, tapi Ibrahim memang apa? Sudah siap semuanya. Wala yadhabu ila ghairi ahli, tidak juga perlu ke selain keluarganya. Idqiradai fi hasilun indahum, karena makanan untuk tamu itu memang sudah ada di keluarganya itu. Jadi segalanya sudah siap. Ini yang diinginkan di situ. Baik, kelanjutannya nanti maghrib insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.